Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Terima kasih banyak ya teman-teman semuanya yang selalu menyempatkan diri untuk mensupport atau mendukung channel ini. Gitu. Ini ada yang menarik teman-teman gitu loh. Kenapa menariknya? Ada terjadi reshuffle yang besar di dalam kabinet merah putih. Tapi ada dua hal yang menarik yang saya soroti di sini. Ada dua menteri, ya mungkin nggak menteri lagi ya, kita sebut aja mantan menteri. Ya, pertama dari Menteri Keuangan, kedua Menteri Koperasi. Gitu. Menteri Koperasi kita sama tahu dulunya menjabat sebagai menteri dari Kominfo gitu ya. Dan dia juga di bagian komunikasi informasi segala macam gitu loh. Jadi banyak hal-hal yang keterkaitan dalam hal itu berdasarkan isu-isu yang beredar selama ini. Ada backingan lah, ini segala macam lah, terutama judol dan pinjol. Apakah ini akhir dari pinjaman online atau pindar ya, atau pinjaman daring? Karena selama ini yang saya perhatikan, Menteri Keuangan ya, atau mantan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani seakan-akan tidak peduli dengan kasus pinjol mau seperti apapun gitu loh. Dan begitu juga dengan mantan dari Menkominfo ini, Bapak Budi Ari, sebelum dia menjabat jadi Menteri Koperasi ini juga tidak mempedulikan soal judul ini mau seperti apa. Bahkan yang terbaru, orang dari Komdigi aja itu berapa puluh orang itu yang diperiksa gara-gara ada keterlibatan dan keterkaitan karena judul. Tapi seakan-akan ini tidak tersentuh. Oke, kita tidak bahas kesananya, tapi kita lebih kepada pinjolnya. Rasa saya ini ada peluang besar untuk pindar ya, bahkan sampai ke OJK pun akan digantikan di tahun ini gitu ya. Karena saya berharapnya bukan pinjolnya yang dibubarkan lebih awal, tapi orang OJK-nya yang diganti lebih awal. Kalau bisa direvisi ulang semua wajah yang ada di OJK. Mulai pejabat tingginya sampai ke bawahnya semuanya itu direvisi ulang. Baru nanti dibenahi Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, baru bisa memunculkan pindar-pindar yang resmi. Ya, atau mungkin pindar ini dibubarkan aja dulu. Oke, saya mau bacakan beritanya buat teman-teman semuanya. Memang ini tidak ada keterkaitannya, cuman ya selama ini kita tahu sepak terjang dari Menteri Keuangan seperti apa aja yang di-cover, dan Menkominfo dulu seperti apa juga ya, walaupun sekarang jadi Menteri Koperasi. Jadi dua-duanya sudah mantan, dan saya mau bacakan beritanya tentang Prabowo reshuffle kabinet 5 menteri diganti. Oke. Ini sebenarnya sudah hal yang tepat ya, karena setiap keputusan yang diambil, mulai pajak dinaikkan 11, PPN dinaikkan 11 jadi 12, habis itu blunder, habis itu dinaikkan lagi pajak, disetarakan pajak dengan zakat dan segala, pokoknya banyak statement itu yang melukai hati rakyat gitu loh. Dan ditambah lagi yang terbaru, dia menyebutkan guru beban negara gitu loh, walaupun itu katanya sih hasil AI gitu loh, tapi ya oke lah, kita bacain aja yuk. Jakarta Kompas.com, Presiden Prabowo Subianto merombak atau meresapel sejumlah jajaran kabinet merah putih di 5 kementerian. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi di kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Senin 8 September 2025. Yang kedua, atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan, kata Prasetyo Senin. 5 kementerian yang dirombak tersebut yakninya Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang dipimpin oleh Budi Gunawan, Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Lalu yang Koperasi, lalu Kementerian Koperasi yang dipimpin oleh Budi Ari Setiadi, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dipimpin oleh Dito Arya Tejo. Di antaranya yang pertama Kemenko
Polhukam, kedua Kementerian Keuangan, ketiga Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia, keempat Kementerian Koperasi, kelima Kementerian Pemuda dan Olahraga, ujar dia. Di sisi lain, Prabowo bakal melantik Menteri Haji dan Umroh, merubah nomenklatur dari BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Aduh, ini ada apa lagi Pak Prabowo gitu loh. Apalagi nih Kementerian Haji dan Umroh, terus apa gunanya Menteri Agama gitu loh. Rasa saya nambah-nambah anggaran nggak sih ini? Ya, jadi entahlah ya pertimbangannya seperti apa. Jadi gendut banget tuh kementeriannya. Satu adalah kementerian yang baru dan 5 adalah kementerian yang terjadi perubahan susunan menjabat. Maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara, ujar Prasetyo. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang dipimpin oleh Budi Ari Gunawan, Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dipimpin oleh Dito Aritejo, Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani diganti oleh Purbaya Yudi Sadewa. Nomor 4, Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia dipimpin oleh Abdul Qadir Karding diganti oleh Mukhtarudin. 5, Kementerian Koperasi yang dipimpin oleh Budiari Setiadi diganti oleh Peri Juliantono. Itu 5 nama menteri yang diganti oleh Bapak Prabowo. Ada 2 yang saya soroti di sini teman-teman, karena selama ini terjadi pro kontra yang sangat luar biasa di tengah masyarakat gitu loh. Yang terjadi kayak apa ya? Seakan-akan ada backingan di dalam hal itu gitu loh. Seakan-akan ada backingannya gitu loh. Ya kan, kayak judul selama ini kita sama tahu ya kan. Pinjol juga selama ini kita sama tahu. Sudah berapa banyak itu orang-orang yang teraniaya gitu ya kan. Sudah berapa banyak korban-korban yang berjatuhan. Tapi apa tanggapan yang terjadi? Nggak ada. Dan saya berharap setelah pergantian Menteri Keuangan, setelah pergantian Menteri Koperasi, itu juga harus dilakukan revisi besar-besaran di dalam otoritas jasa keuangan. Karena itu adalah masalah, kalau menurut saya pribadi ini cukup besar juga gitu ya. Karena saya lebih kepada urusan pinjaman online gitu. Karena sampai detik ini pinjaman online atau pinjaman daring itu masih gimana ya? Masih merajai di atas segalanya gitu loh. Sampai detik ini gitu loh. Bahkan pinjaman online pun tidak tersentuh. Pemblokiran yang terjadi pun itu hanya semata ketika si pinjolnya sudah tidak mampu lagi gitu. Sudah tidak mampu lagi sehingga dia membalikkan tuh izin usahanya kepada otoritas jasa keuangan. Jadi seakan-akan kebal banget. Pinjaman daring ini seakan-akan kebal banget. Padahal kasus demi kasusnya itu sangat luar biasa. Makanya setelah bergantinya Menteri Keuangan ini, saya berharap ada pergantian besar-besaran di dalam tubuh OJK. Dan ada revisi yang juga sangat luar biasa di dalam AFPI. Baru diluruskan soal pinjaman daring ini. Ya, mungkin dari saya buat teman-teman semuanya, mungkin cuman itu aja dulu. Mudah-mudahan kedepannya saya berharap dengan adanya resapel seperti ini, itu akan berdampak juga pada pinjaman online atau pindar tadi itu. Sampai dengan judul itu benar-benar dibasmi, dan pindarnya ini benar-benar diteliti lagi mana yang lebih layak dan mana yang tidak layak sama sekali. Ya teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Dan pendapat teman-teman juga boleh isi di dalam kolom komentar. Apa harapan Anda setelah pergantian-pergantian ini dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto? Isi di dalam kolom komentar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi teman-teman semuanya, ada 3 pinjol lagi teman-teman. 3 pinjol ini tadi saya sudah bahas. Yang 3 pinjol yang di awal kredit pintar, rupiah cepat, dan EasyCash. Sekarang yang paling banyak dipertanyakan lagi mengenai 3 pinjol lagi. Pinjam duit Samir dan Ada Budi. Ini ancamannya sangat luar biasa dan nggak tanggung-tanggung teman-teman semuanya gitu. Pasti teman-teman yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar di 3 pinjol ini, pasti Anda merasakan dampak serius dari cara penagihan debt collector. Dan teman-teman mungkin agak kebingungan apa yang harus dilakukan ya ketika saya mendapatkan ancaman-ancaman seperti ini, ketika saya mendapatkan pola-pola penagihan yang kadang tidak sesuai.
Nah, kebetulan saya mau bahas ini buat teman-teman semuanya. Yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu ya. Oke, mengenai Galbay di Samir pinjam duit dan ada pulih. Saya sampaikan dulu buat teman-teman semuanya. 3 pinjol ini sering disebutkan oleh para perampok-perampok online atau para penipu-penipu yang menginginkan data dari nasabah yang baru telat bayar. Sering disebutkan bahwa 3 pinjol ini adalah semi legal ya, atau mereka sebut dengan 3 pinjol ini tidak mempunyai DC lapangan dan aman untuk digalbay. Apakah benar 3 pinjol ini semi legal? Apakah benar pinjol ini aman untuk digalbay? Nah, ini Anda simain baik-baik. 3 pinjol yang saya sampaikan ini, pinjam duit, Samir dan ada pundi, ini adalah pinjol resmi terdaftar terverifikasi di OJK. Jadi nggak ada istilah semi-semi seperti itu, hanya pengelabuan pemikiran dari para perampok online sengaja membuat cerita seperti itu untuk mengajak Anda menggunakan data Anda lagi untuk meminjam di pinjol-pinjol berikutnya. Mereka sengaja itu. Jadi ketika Anda mengalami telat atau baru jatuh tempo seperti di Akulaku, di Kredivo dan di Shopee, biasanya mereka akan melobi Anda sebisa mungkin untuk meminjam di pinjam duit, Samir dan ada pundi. Ya, mereka beranggapan 3 pinjol ini adalah semi legal, diambil pun nggak ada masalah, mereka tidak ada DC lapangan dan segala macam, kita setting data fake dan segala macam. Saya berharap teman-teman tidak terpengaruh dengan jasa-jasa yang seperti ini. Ini real adalah perampok online dan ini real adalah penipuan. Tindakan-tindakan seperti ini tidak diperbolehkan teman-teman semuanya. Ya, ingat mereka hanya memanfaatkan data Anda. Tapi begitu mereka mencapai pada tujuannya, Anda akan ditinggalkan begitu aja. Kita balik ke konsep awal. Apa yang harus dilakukan ketika kita tidak mampu bayar dan tidak sanggup bayar di 3 pinjol ini? Ya, benarkah pinjol ini tidak mempunyai DC lapangan dan segala macamnya? Ini buat teman-teman semuanya ya. Seperti yang saya sampaikan di video awal tadi, bahwasannya Anda harus mengenali. Ya, harus Anda kenali apa pemicu Anda tidak membayar di aplikasi ini. Apa penyebab Anda tidak membayar di aplikasi ini. Kalau penyebabnya karena benar-benar tidak mampu, benar-benar tidak sanggup, resikonya hampir sama teman-teman. Ya, hampir sama dengan yang saya sebutkan tadi. Walaupun ancaman mereka ganas, walaupun ancaman mereka ngeri, sengeri-ngeri apapun, seganas-ganas apapun, mereka tidak akan pernah berani menyebutkan nama aplikasinya. Karena itu sangat membahayakan perusahaan pinjol sendiri. Makanya tak heran jika Anda mengalami telat bayar di pinjam duit, mendapatkan ancaman-ancaman yang kasar, bahwa Anda akan dihilangkan, nyawa Anda akan dihilangkan, data Anda akan dilacak, data-data kontak Anda akan diobrak-abrik, segala macam, itu nggak ada. Ya, itu nggak ada teman-teman. Kenapa saya bilangin nggak ada? Nyatanya aja mereka tidak berani menyebutkan nama aplikasi. Hal-hal seperti ini tidak perlu Anda takuti. Hal yang harus Anda lakukan buat ke depan adalah memutus semua komunikasi. Ya, karena kita mau ngatasi pun juga nggak bisa. Kalau komunikasinya masih teman-teman biarkan, ini rasanya percuma. Ya, kalau untuk DC lapangan, ya memang kita nggak peduli. Mau ada DC lapangan, mau tidak, kita nggak peduli. Yang kita pedulikan hari ini, bagaimana kita menyelamatkan pemikiran kita dari tekanan dan ancaman yang selalu mengganggu kita, sehingga kita tidak bisa fokus buat ke depan. Ini yang paling terpenting. Ya, teman-temanku semuanya, pokoknya Anda yang mengalami telat bayar, dipinjam duit, di Samir dan di ada pundi, mengalami benar-benar tidak mampu bayar lagi, sudah toleh kanan kiri muka belakang dan segala macam, tapi silih berganti mendapatkan ancaman-ancaman yang mengerikan, Anda jangan terlalu memikirkan ancaman tersebut. Itu hanyalah bagian dari versi penagihan saja. Hal yang harusnya Anda lakukan adalah memutus komunikasi yang terhubung. Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan ancaman-ancaman seperti itu, hal yang harus Anda lakukan adalah memutus komunikasi, bukan membiarkan. Kalau Anda membiarkan, berarti salah Anda. Anda yang membuka peluang untuk mereka mencaci maki dan menghina Anda gitu. Jadi hal yang harus Anda lakukan adalah memutus komunikasi yang ada. Ya, itu yang harus Anda lakukan karena kita tahu sumbernya ada di sana. Seperti yang saya sampaikan tadi, sehebat apapun mereka, sebuas apapun mereka, seganas apapun mereka, mereka tidak akan berani menyebutkan nama aplikasi. Dan resikonya bukan seperti yang mereka ucapkan di dalam WhatsApp itu. Resikonya baru-baru ini sudah diterbitkan OJK ke BI checking.
Apakah memungkinkan pinjol akan memasukkan data Anda ke BI Checking? Tidak semua pinjol yang mau langsung ke arah sana. Pinjol selagi masih bisa berdrama, drama dia. Selagi masih bisa mereka upayakan gitu loh. Karena mereka tidak puas kalau Anda hanya masuk dalam BI Checking. Itulah kenapa Anda dihadapkan dengan debt collector untuk mencaci maki, menghina, dan menakut-nakuti. Tujuannya sih simple. Beberapa video saya sering bahas. Tujuan dari CDC itu melakukan penekanan, pengancaman, supaya Anda yang tidak ada uang itu bisa gali lubang tutup lubang. Supaya Anda yang tidak ada uang itu mau menggadaikan aset. Supaya Anda yang tidak ada uang itu mau mencari talangan dana entah kemana. Ini tujuan mereka. Maka dari itu, jangan sampai terpengaruh dengan katanya dan katanya. Ingat, kita ini tidak mampu bayar, bukan tidak mau bayar. Anda galbay dipinjol, pidananya nggak ada. Anda galbay dipinjol, penjaranya nggak ada. Kalau murni atas dasar ketidakmampuan. Lain hal kalau Anda memalsukan dokumen, Anda mengarah ke unsur pidananya, itu berbeda lagi. Tapi atas dasar ketidakmampuan, faktor keadaan, tidak ada pidana, tidak ada penjara. Itu Anda simpan. Ya, jadi Anda yang mengalami telat bayar dipinjam duit, disamir, diadapundi. Kalau Anda rasa ini terlalu ganas, terlalu buas, sehingga Anda tidak bisa konsentrasi Anda malah dipecah dengan kata-kata yang dilontarkan debt collector, ambil keputusannya cepat, cabut nomormu, reset HP-mu ke setelan pabrik, fokus bekerja dan berusaha, duitmu terkumpul, negosiasi. Paham teman-temanku semuanya? Yang belum menonton tadi video yang saya update tentang kredit pintar, rupiah cepat, dan Easy Cash, Anda bisa melanjutkan menonton video ini.